Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya bahwa Ahok tidak mau disalahkan. Kira-kira seperti itu. Ini Ahok curhat disalahkan soal harga BBM naik. Saya cuma orang nomor 5. Walaupun nomor berapa, nomor 100, nomor 1000 pun, karena Ahok berada di BUMN begitu kan. Kalau rugi ya rugi bersama. Masa kalau rugi tidak mau bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan netizen sangat ramai mengomentari terkait dengan Ahok seperti ini. Ini komentar-komentar netizen di Twitter. Gaji gede, pekerjaan lari dari tanggung jawab, ciri khas para bos di republik ini. Pertanyaannya, posisi Ahok di Pertamina apa? Dia pengambil keputusan gagak, otak tuh dipakai, jangan asal bacot. Ciri khas kadrun selalu menilai buruk orang lain, padahal sejatinya gagal paham. Wow, mulai ada ini antara pro dan kontra di Twitter begitu kan. Gaji gede, jabatan tinggi tapi nggak bisa apa-apa. Moga gila orang nomor 5 bilang cuma apalagi tukang sapu. Bukan cari para bos di republik ini, bos. Namun mereka hanya terbawa arus saja, ikut-ikutan, sesungguhnya itu ciri orang Cina. Si Hong mah dari dulu nyalahin orang, 11-12 lah masih Jai bin Bukidi. Sekarang minyak trennya lagi turun nih gara-gara Amerika dan Arab Saudi mau main cakar-cakaran. Kebijakan apa nih kira-kira yang keluar di bacot Direktur Pertamina? Buang badan pejabat anfaedah. Gede gogok doang, giliran tanggung jawab ngeles. Dulu yang sesumbar 7 bulan Pertamina nggak untung akan membubarkan Pertamina. Siapa ya? Bacotnya aja yang lebar. Apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter begitu kan ini. Justru itu tugasnya bro. Sementara kalian rakyat kecil menderita dengan penghasilan kecil. Biarlah kami pejabat yang mewakili kenikmatan hidup. Sudah ini sehat-sehat Pak Ahok, banyak yang mendukung dan ada yang tidak mendukung juga begitu kan. Ini karena Pak Ahok tidak mau disalahkan begitu. Ini Ahok, kita merem aja Pertamina pasti untung. Dan hari ini kenapa BBM masih naik begitu, dan bahkan ini menjadi spekulasi seakan-akan Ahok ini lepas dari tanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Padahal ya juga Ahok juga ada di situ begitu kan. Kalau rugi ya rugi bersama, akui itu begitu kan. Bukan hanya digadang-gadang nanti mencalon gubernur lagi tiba-tiba memberikan statement seperti itu begitu. Bahkan ini komen orang-orang nggak ngerti dunia perminyakan, maunya halta merah, duit negara habis biar subsidi, otak dipakai. Ini ciri khas pribumi, putihan dikit memang gitu rata-rata. Bukan bos itu tapi maling besar. Wow. Salahnya yang ngangkat jadi komisaris. Mungkin tersendra yang maksain rangkat ini. Emang dulu kan nggak pernah mau tanggung jawab, cuma bisa cari kambing hitam. Banyak sekali ini. Banyak yang wow. Ini cuplikannya. Jadi Ahok ini menjadi tertawa, publik bisa tertawa melihat Ahok ini. Karena apa? Karena ya pertama dulu itu marah-marah, terus kemudian sok jadi pahlawan. Kalau salah anak buahnya yang disalahkan. Kira-kira seperti itulah. Inilah sama dengan 11-12 lah kalau kita melihat dengan kepemimpinan DKI pengganti Anies Baswedan begitu. Pecat aja sih Ahok, buang-buang uang negara nggak ada guna. Yang pasti nggak berkah ini banyak sekali. Kata dia merem aja Pertamina untung, giliran menjabat dan rugi aja dia bilang saya nomor 5. Sangkek juga kau. Lihat muka liciknya nampak jelas betul ini. Cuma bertanya apa sih sumbangsi Ahok kepada Pertamina dan masyarakat Indonesia sebagai komod Pertamina. Padahal tanggung jawab komod itu ke pemilik, pemerintah dan stakeholder masyarakat. Jangan-jangan gabut buktinya korupsi di Pertamina kelas kakap semua. Ini pertanyaan netizen begitu kan. Tanggung jawab komod utamanya mengawasi direktur utama dan jajarannya dalam menjalankan tugas. Masalah kenaikan dan turunnya BBM itu bukan wewenang dan tanggung jawab komod dan dirut. Ya sepertinya seharusnya tanggung jawab bersama begitu kan. Kalau naik, kalau turun kan seharusnya memberikan tanggung jawab itu begitu kan, bukan hanya mengawasi begitu. Inilah salah Ahok apa?
Dia Komod Pertamina tidak berhak menaikkan turun dan harga. Walaupun kan satu kolam di BUMN seharusnya juga punya kekuatan untuk menjelaskan begitu kenapa dia santai-santai aja, kira-kira seperti itu begitu. Ini nggak ada gaji demo berjilid-jilid cuma dari nasi bungkus, itu namanya tali faham siapa. Tetapi mari kita lihat atau baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ahok curhat disalahkan soal harga BBM naik, saya cuma orang nomor 5. Dikutip dari CNN Indonesia, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok bercerita soal dirinya yang kerap disalahkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Padahal Ahok mengaku dirinya cuma orang nomor 5. Saya boleh sampaikan ya, banyak orang pikir naik BBM, turunnya BBM, salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah. Ini mulai ada pembenaran nih. Tetapi publik bisa cerdas dan bisa menilai seperti apa sosok Ahok ini. Tapi memang faktanya ini kita itu terlalu takut untuk subsidi langsung ke rakyat, kata Ahok. Ahok mengaku hanya menjadi orang nomor 5 dalam pusaran penentuan kebijakan termasuk harga BBM yang dijual di Pertamina. Ini ya, saya garis bawahi. Ahok mengaku hanya menjadi nomor 5 dalam pusaran penentuan termasuk harga BBM yang dijual Pertamina. Ya ikut andil juga sebenarnya kalau nomor 5 begitu kan, kecuali memang kalau karyawan, kira-kira seperti itu. Sebetulnya itu banyak sekali menyimpan penyimpangan terjadi. Kok baru sekarang yang mempertanyakan? Jangan-jangan hanya digadang-gadang mau calon gubernur lagi, dia boleh buka-bukaan, kira-kira seperti itulah publik bisa menilai begitu. Dan posisi saya itu urutan kelima. Kenapa urutan kelima? Pertama Presiden, kedua Menko atau Menko Marves ketika Menteri BUMN, keempat mau eksekusi atau dirut utama. Saya ini nomor 5 lah, ya kan juga sama begitu kan, mau nomor 100 mau nomor 10 kalau sudah di BUMN ya harus ikut juga menentukan begitu, kecuali memang jadi karyawan gitu, kira-kira seperti itu. Ahok juga bergurau bahwa ia senang meski menjadi nomor 5 di Pertamina. Ia mengaku dengan begitu tak perlu banyak kegiatan seremoni yang dilakukan dan bisa menyerahkan semua ke Direktur Utama Pertamina yang posisinya diisi oleh Nike Widiawati. Tapi ya di situ untungnya saya bilang, setelah saya pikir balik semua, saya punya banyak waktu untuk, saya bilang juga bercanda, ini bercanda. Saya bilang sekarang enak posisi saya. Kenapa paling enak? Kalau ditanya wartawan, ditanya media sama dirut, saya bilang, kata Ahok, nggak usah menemani DPR, nggak usah menemani menteri, nggak ada acara seremoni yang banyak sama dirut aja. Nah yang kedua apa? Saya jadi punya banyak waktu untuk apa? Buat olahraga, punya banyak waktu untuk belajar musik, belajar bahasa, bisa nge-gym. Terus saya pikir ini hal yang baik sekali ya. Saya bisa pelototin saham online sekarang, dulu nggak bisa, terang dia. Ya seharusnya kenapa tidak memberikan kontribusi besar, belum menunjukkan apa-apa di Pertamina dan bahkan rugi begitu. Ya kalau kerjaannya seperti ini ya publik bisa menilai lah seperti apa begitu. Ini harga BBM memang sedang menjadi prihatin masyarakat belakangan ini, terutama setelah Presiden Joko Widodo menaikkan harganya pada awal September lalu. Saat itu Jokowi dan pemerintahnya berdalih harga harus dinaikkan dengan mengurangi beban APBN yang melonjak akibat kenaikan subsidi BBM dari 170 triliun menjadi 502 triliun. Wow, sangat luar biasa sekali ya, luar biasa sekali begitu kan, naiknya sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan hari ini yang menjadi pusat jantung dari semua kebutuhan yaitu adalah Pertamina. Kalau Pertamina naik, semuanya akan naik karena ini adalah jantungnya begitu. Jadi semua pokok-pokok apapun itu naik sekarang ini. Jadi ya kalau BBM turun ya mungkin bisa turun akibat beberapa transportasi yang harus kita tidak lepas dari situ begitu. Ya walaupun Ahok disalahkan ya nerima aja begitu kan, karena Ahok bagian dari situ walaupun nomor 5. Jangankan nomor 5, nomor 100.000 pun kalau sudah masuk ke BUMN itu semuanya akan kena begitu kan. Jadi masyarakat tidak hanya melihat Ahoknya, tetapi melihat BUMN-nya atau Pertamina rugi apa enggak begitu. Masa kalau untung Ahok disebut, kalau rugi masa Ahok tidak mau disebut, kira-kira begitu logikanya begitu kan. Jadi
semuanya itu ya tergantung juga sama-sama bekerja sama untuk menaikkan bagaimana harga BBM itu bisa turun. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau ingin berdalih seperti itu semuanya bisa mengalami hal seperti itu, begitu ada rugi dan ada untung. Dan inilah yang kemudian harus diakui bersama. Pak Erick Thohir juga gagal, juga Pak Luhut juga gagal, Ahok juga gagal. Kalau kita melihat dari harga BBM ini, begitu kan. Kalau kita melihat itu ya kita harus akui bersama. Kalau gagal ya gagal, kalau untung ya untung. Kira-kira seperti itulah, publik bisa menilai itu sendiri. Tapi hanya catatan satu yang saya apresiasi kepada Ahok ini adalah bongkar semua apapun dengan terang-terangan. Itulah ya, contoh misalnya seperti Pak Presiden yang menaikkan juga, Erick Thohir juga menaikkan harga BBM, terus kemudian Pak Luhut juga yang menaikkan harga BBM. Itu apa yang diucapkan Ahok itu adalah saya mengapresiasi sekali itu. Tetapi perlu diingat, Ahok juga bagian dari situ ya. Walaupun gagal dan salah atau rugi dan untung, Ahok juga akui itu, begitu kan. Bukan menjadi spekulasi lagi untuk membela dirinya bahwa dirinya itu adalah benar. Kira-kira seperti itulah tanggapan publik, begitu kan. Bahkan saya hanya memberikan analisa dan bahkan kesimpulan bahwa kalau Ahok berani, ya saya tantang, kalau Ahok berani bongkar semua di BUMN yang tidak produktif atau yang banyak merugi, itulah Ahok harus bongkar itu. Kalau berani, kalau tidak berani ya sudah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.